Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Joni, mahasiswa S3 Prodi Manajemen Pendidikan. Pada kali ini kami akan mempraktekkan supervisi akademik yang dilakukan oleh Prodi Pendidikan Fisika, yang mana sebagai auditor pertama Bapak Dr. Lutfika Tondi dan auditor kedua Ibu Dr. Ulia Kencana. Kedua auditor ini berasal dari luar prodi, dari luar prodi Pendidikan Fisika. Untuk audit mutu ini terdiri dari tiga tahap. Tahap yang pertama adalah persiapan, tahap yang kedua adalah proses supervisi akademiknya, yang ketiga adalah penutup atau evaluasi atau masukan-masukan atau saran dari para supervisor yaitu auditor. Untuk persiapan nanti akan ada kata sambutan dari Kaprodi dan kata sambutan dari para auditor yang akan menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya supervisi akademik kali ini. Supervisi akademik kali ini berupa audit mutu internal untuk sharing knowledge, untuk melakukan pembinaan bagaimana proses perkuliahan, bagaimana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Prodi Pendidikan Fisika, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mutu pendidikan di Prodi Pendidikan Fisika UIN Raden Fatah Palembang. Dalam proses kegiatan supervisi kali ini yaitu menggunakan model supervisi akademik, yaitu menggunakan form. Nanti ada formulirnya, poin-poin apa saja, indikator-indikator apa saja, kemudian ada penilaian dalam ring 1, 2, 3, 4, kemudian masukan-masukan atau dokumen-dokumen bukti dari indikator-indikator yang telah dilakukan oleh Prodi Pendidikan Fisika. Baik, langsung saja kita akan menyaksikan bagaimana jalannya supervisi akademik di tingkat Prodi Pendidikan Fisika UIN Raden Fatah Palembang ini. Selamat menyaksikan. Saya selaku auditor selama Pak Tondi, kemudian Bu Ulia Kencana, mengucapkan terima kasih kepada Pendidikan Fisika, terutama kepada Kaprodinya Pak Win dan rekan-rekan dosen sekalian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menerima kami di sini untuk pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal ini akan dilaksanakan dilaksanakan sebagai tahap awal dari pelaksanaan ISO 9001-2015. Jadi sebelum dilaksanakan audit ISO 9001-2015 harus dilaksanakan AMI dulu. Nah, untuk proses audit AMI yang kali ini itu akan berbeda dibanding tahun sebelumnya, karena kita akan fokus pada C6 di bagian kurikulum pendidikan. C6 yang warna kuning. Di bagian kurikulum pendidikan, karena ini berbasiskan ISO 9001 yang dilihat bagian pendidikannya. Kemudian untuk audit ini sifatnya itu bukan sebagai judgement bukan sebagai misalnya itu melihat sesuatu hal. Ini adalah bentuk refleksi bersama untuk kita semua demi kemajuan Prodi Pendidikan. Oke, saya kira itu saja sambutan dari saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung ke teknis saja Pak Winnya. Jadi kita bahas ke C6 pendidikan, kita melihat indikator dan masuk penilaian. Itulah yang akan menjadi di scan langsung Bu ya? Itu yang akan menjadi indikator penilaian. Jadi nanti dari auditor bertanya, kemudian
dari pihak auditi pendidikan fisika yang akan memberikan penjelasan. Oke, silakan Bu Lia dulu kan, mulai. Atau ini pendahuluan dulu lah penjelasannya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita di audit kemarin kan setiap prodi mengevaluasi diri. Nah, dari hasil evaluasi diri hasilnya pengisiannya itu sama seperti tahun kemarin dalam Excel kan. Ini hasil audit kita, hasil evaluasi diri kita. Mungkin kita perlu memaparkan sedikit gitu ya. Tapi kemarin ini mulai dari C6 ya. Kalau kemarin kalau dari LPM kemarin ada tanda-tandanya itu ada bagian-bagian, ada tidak hanya C6 kan, ada dari mahasiswa sama dari output keluaran dari tiap dosen ya. Kalau memang difokuskan C6 tidak apa-apa, tapi kita coba memaparkan lah ya. Dari mulai kita evaluasi dan pemutaran kurikulum berkala tiap 5 tahun. Nah, ini kita mengevaluasi diri bahwa kita itu dalam skor 3 dikarenakan apa? Pertama, apa catatannya kemarin? Iya. Berarti nilai 3 itu kan Pak Win sudah melibatkan internal dan eksternal kan? Ya. Tetapi tidak mencapai nilai 4 dikarenakan tidak ada review dari stakeholder. Iya. Oke. Ya. Apa maksud itu? Pemangku kepentingan internal industri. Nah, ini tidak adanya review apa? Dari stakeholder. Dari stakeholder. Nah, mungkin saya boleh nanya, asosiasi berarti stakeholder ini kan bimbel misalnya kan, kemudian Diknas, ya kemudian Sekolah. asosiasinya asosiasi dosen guru pendidikan fisika. Iya ada, sudah. Asosiasi dosen pendidikan fisika. Asosiasi prodi Asos- pendidikan fisika yang kita belum. Iya. Untuk prodi belum Pak, tapi kalau untuk dosen sudah ada. Asosiasi dosen pendidikan fisika. Iya. Himpunan Fisika dan Pendidikan Fisika. Oh, fisika. Apa bedanya fisika dan pendidikan fisika? Fisika murni Pak. Jadi digabung. Dosen ya, bukan Iya. guru ya. Dosen. Dosen. Sekarang kalau fisika dan pendidikan fisika itu masih dalam satu asosiasi Pak. Kalau asosiasi guru pendidikan fisika ada? Kalau guru, Guru di bawah. Iya. Beda Pak. nah, Tapi kan sebenarnya itu yang menentukan kan lulusan ini kan maksudnya ke asosiasi pendidikan guru pendidikan bukan asosiasi lulusan Iya. ini kan. Kalau guru ada namanya GPMP Pak. MGMP. MGMP ya. MGMP. Enggak, masalah itu misalnya ya. Misalnya kita mau ngelamar di semua bangsa nih. Jadi guru pendidikan fisika di situ. Kompetensinya kira-kira apa sih yang dibutuhkan di situ? Sebenarnya masalah ini nih sama kayak kami di biologi sebenarnya. Karena terlalu fokus ke asosiasi dosen, tapi asosiasi yang berhubungan sama lulusan tuh belum ada. Oh. Kalau lulusan kalau dia jadi guru ya di MGMP itulah Pak. GMP Iya. tapi itu umum ya, apa fisika? Fisika khusus ada mata pelajaran fisika. Oh itu ya. Setelah dia menjadi guru nanti dia bergabung di sana Pak. Kalau kemarin tuh masalah itu pada waktu melakukan revisi kurikulum masuk yang MGMP itu di narasumber yang Salah satu narsum kita bagian dari MGMP ada Pak. Iya. Iya. ada ya. Berarti reviewnya dari MGMP berarti kan? Iya. Melibatkan. Oh itu yang belum Ya, itu yang kesulitan kita ya. Apa ya? Setiap kali kita mau mengadakan evaluasi pemutaran kurikulum kan harusnya kan tiap semester Pak. Kami ini bingung. Narasumber cuma sih, sedangkan dia hanya keempat. Kalau memang Ngomong yang mana? Bingung.
Ya, terkendala di situ untuk apa? Jadi kita coba mengatasinya gitu. Kita mengevaluasi sendiri gitu ya. Dari hasil revisi kita terkait dari kurikulum, kita mencoba menggunakan secara online lah gitu, ngabarin gitu kan. Itu usahanya tanpa biaya kan. Itu juga terkait respon. Kalau tidak direspon, terpaksa kita cari ya. Intinya disebarkan menurut dari para dosen-dosen kita ini yang punya keahlian secara kurikulum kayak Kaprodi, Pendidikan Fisika Unsri gitu ya. Kita coba nyebarin seperti itu. Tinggal menunggu responnya. Ini yang itu yang kesulitannya, menunggu respon dari mereka. Karena tadi tanpa logistik, tanpa sumber daya yang mengharuskan mereka untuk datang dan mereview hasil revisi kurikulum kita. Gitu. Apa sebenarnya yang sudah sesuai 100% ini sudah pernah diaudit ya atau gimana nih? Sebelumnya tuh sudah sesuai 100% ini. Iya, ini sudah tahun kemarin ini evaluasi yang kita tahun ini. Evaluasi dilakukan oleh dari LPM. Sebelumnya ini sudah ada kegiatan. Belum ada, kita belum Hanya evaluasi diri. Prodi aja ya. Iya. Iya, ini dari LPM. Supaya mengevaluasi sendiri dulu Iya. ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu yang dulu setahun yang lalu kita sudah ini belum? Sudah kriteria Sama. Sudah Bu. Sudah menggunakan matriks ini. Sudah kan? Dapat B kan? Iya. Nah, yang di 6 itu kita mungkin itu aja kosen di situ yang di kriteria. Ya, ini sudah kriteria C6. Ya, ini yang berdasarkan kemarin visitasi. Penelitian kemarin. Apa yang kurangnya kayak gitu. Belum. Jadi Ya, artinya yang di karena yang ditugaskan dari LPM ini hanya yang ini kurikulum, kita revisi itu aja dulu, kita ini apa yang kekurangannya itu, atau kalau memang sudah semua ya sudah kayak gitu. Gitu ya, Pak? Ya, boleh. Jadi lebih cepat kan? Iya. Nah, ini mau coba ini yang tadi C6. Ya C6 aja. Jadi yang mana? Jadi langsung kita isi. Di itunya misalnya C berapa tadi? C6A apa tuh? Kendalanya udah sesuai atau apa yang kurangnya? Nanti kita diskusi apa gitu solusinya ya. Kayak yang ini tadi kendalanya keterlibatan pakar. Keterlibatan pemangku kepentingan Dan asosiasi. Nah, kalau di itunya di apanya? Matriks apa itu? Keterangannya. Nilai mereka ini kalau sudah ada tinjauan kurikulum kemudian dihadiri oleh eksternal internal itu nilai 3. Tapi kalau misalnya dari hasil tadi itu tinjauan kurikulum itu setelah dihadiri eksternal internal ada review dari pakar, Ya, ada feedbacknya itu nilai 4. Mereka ini belum. Jadi tahap pertama tadi apa? Yang poin satu-satu lah kita ini kita cek. Yang apa tadi? Nilai 4 yang ada. Iya, apa tuh? Evaluasi dan pemutahiran kurikulum. Evaluasi dan pemutahiran kurikulum sudah belum dilakukan? Sudah. Ya. Kurikulumnya sudah. Ya. Baru. Apa yang pakai Ini yang kemarin itu? Ketika visitasi, apa sudah? Soal UTS itu juga ada 2 lembar, soalnya bawahnya verifikasi dari GPMP dibuka tahun. Itu sempat juga kami bahas ya terkait setiap soal ada Validasi. verifikasi. Nah, tapi itu mereka nggak mau itu ditugasan apa harus ada bermasalahnya juga duit Standar. untuk verifikasi. Karena berat. Nah, biasanya yang bermasalah di verifikasi itu PJ-nya, penanggung jawab keilmuan KT gitu. Iya. Oke, mau ingat Kak, kalau laboratorium itu Merasa penanggung jawab Iya, kan biasanya kan di ITB itu ada kan Ada, kelompok ilmuwan iya. yang saya tuh mau laboratorium itulah yang tadi tim pitching. Tim pitching itu. Mau ingat itu. Tim Kolaborator tadi itu tim pitching. Jadi di situ tuh di MKS itu ada berdua. ada koordinator MK, DPMP, ketua prodi. Koordinator MK di bawahnya ada anggota-anggotanya Ya. tim pitching. Jadi itu sepertinya sudah. Nah, ini yang jadi masalah di Tito itu sudah membentuk dari dulu kan ya waktu kita di Unsur itu lah terbayang
Padahal dia Iya. kuliah di tim teaching, pas sampai masuk sini ngaku dewe-dewe. Iya. Tidak boleh. Kalau unsur ya tim teaching. Kalau dibawa ke Dagang bendahara, rektorat, cak mano cara pemberian uang, yo juga lah deh. Pelajari cak mano cara uang, gue iya, ngapa uang bisa kita nggak bisa? Cak susah nih. Jadi ringan kan bagi ya, bisa ngajar banyak. Iya, itu kan Iya. tujuan tim teaching itu kan membangun diskusi Tapi kadang tim mahasiswa. teaching tuh ngambil Supaya dari udah sudut nyamai pandang separuh-separuh ngajar itu Makanya buat nanti tim dibentuk di dalam Iya, orang. gitu. Iya, kayak. itu kan jatuhnya ngajar dewe juga tim teaching itu harusnya sama-sama Itu dari zamannya Pak Irham dulu, Pak Loli. Susah. Rekomendasi untuk perguruan tinggi gitu ya. Nah itu yang belum perlu juga masukkan di MGMP-nya gitu ya, karena mereka yang terlibat di lapangan. Jadi nilai UNI 4 Kak, kalau itu ada rekomendasi dari asosiasi profesi. Kalau tidak ada asosiasi profesi, nilainya cuma 3. Sudah ada itu? Belum. Belum ada ya? Ada nggak? Itu yang bagian di sini, bagian di atas, yang bawah ini pembentukan struktur. C6B. Profil lulusan. C6B. Profil lulusan. Ada data lulusan itu jadi apa gitu? Di data alumni. Ada. Sudah. Ada. Buktinya. Ada. Rata-rata jadi apa gitu dari sekian. guru Guru. ada yang guru ada yang Kalau- swasta bang banyak Berarti cocok deh sesuai pembelajaran Sesuai. dan profil. Nah, yang Banyak. gurunya ini, jadi kami ini bermasalah. Oh. Tidak guru SMA ini yang banyak dia. ada guru SD Nah, Ada apa? Berarti Padahal fisika padahal. Tapi kan ada fisika. Ada. Tidak ada di SD tidak ada, di SMP tidak ada. Pak. Yang ada tuh di SMA, SMK. Yang banyaknya SD ya. Nah, tujuan Tidak. kita Ada itu ada beberapa Ya, saja jadi Abaikan pendidikan aja itu sih. tapi belok sebenarnya, bukan profil Nggak usah terlalu ini ideal. Yang penting sudah ada gitu. Itu yang mengajar fisika itu ada gitu. Itu aja dia anukan buktinya. Kalau bisa minta dokumennya ya, misalnya SK dia tugas di mana gitu, lulusan tahun berapa gitu, kumpulin aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan hasil kegiatan supervisi akademik yang dilakukan di program studi pendidikan fisika. Adapun hasil audit mutu internal ini menghasilkan beberapa temuan-temuan untuk perbaikan kualitas ke depannya. Yang pertama di bidang pada C6 pendidikan ya, mana kita ketahui bahwasanya pada pelaksanaan audit mutu ini ada formulir atau form-form yang diisi oleh auditor, berapa nilainya, berapa tingkat ketercapaiannya. Berikut ini merupakan hasil audit mutu internalnya pada C6 pendidikan. Yang pertama, belum adanya interaksi dengan Asosiasi Guru Pendidikan Fisika atau MGMP, yaitu keterlibatan pakar. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya perlu adanya lampiran-lampiran bukti dokumentasi berupa berita acara, notulen atau laporan workshop MBKM yang telah dilakukan oleh Prodi dalam rangka interaksi dengan Asosiasi Guru Pendidikan Fisika para alumni dari prodi ini. Kemudian tentang profil lulusan, bahwasanya di prodi ada 3, pendidik, laborator, dan entrepreneur. Telah ada bukti-bukti fisik tentang penugasan. Kemudian di sini juga ditemukan belum ada asosiasi khusus untuk lulusan pendidikan fisika. Selanjutnya untuk peta kurikulum untuk pencapaian pelajaran, learning outcome-nya sudah ada di kurikulum, yaitu terdapat pada dokumen KKNI. Kemudian bagian karakteristiknya atau RPS, diharapkan ke depannya ada kolaboratif, yaitu adanya tim teaching di antara dosen. Kemudian dokumen RPS hendaknya sudah tersedia, yaitu di website atau link-link khusus seperti Bitly. Kemudian pengisian materi pada RPS. Kemudian ada temuan juga bahwasanya tidak ada
tentang praktikum, praktik lapangan, bukti sahih tentang kesesuaian. Baik, itulah sedikit hasil dari audit mutu internal yang telah dilakukan pada hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.